Rekap hasil Timnas Indonesia di grup C lawan Arab Saudi dan Australia. Hasil menguntungkan untuk Indonesia. Martin Paes tembok kokoh. Timnas Indonesia tahan hasil imbang di markas Arab Saudi. Timnas Indonesia meraih hasil imbang dalam laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia yang bertandang ke markas Arab Saudi berhasil mencetak gol terlebih dahulu sebelum disamakan oleh tuan rumah menjelang turun minum. Garuda berhasil mempertahankan hasil imbang meski sempat dihukum penalti pada babak kedua. Bermain di King Abdullah Sports City, pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1 dengan gol Ragnar Uratmangon di menit ke-19 mampu disamakan oleh Muzaffar sesaat sebelum jeda. Dengan begitu, Indonesia memperoleh 1 poin. Perolehan 1 poin ini berpotensi membuat posisi Indonesia di ranking FIFA melesat. Yang menarik, siapa pencetak gol Timnas Indonesia sempat menjadi perdebatan. Gol itu dicetak melalui tendangan Ragnar Uratmangon yang membentur kaki Sandy Walsh. Di lapangan, keduanya berselebrasi meski akhirnya Ragnar tampak memberi gestur selamat kepada Sandy. Bahkan, komentator resmi AFC yang tayang di YouTube juga sempat bingung dengan menyatakan Sandy sebagai pencetak golnya. Dalam video yang diunggah oleh akun resmi Timnas Indonesia, dalam suasana gembira, Sandy Walsh menegaskan bahwa gol tersebut 100% miliknya. Sementara Ragnar pun juga mengklaim hal serupa. My goal. It's my goal. Ragnar, are you? 100% my goal. It's My yours. goal, yeah, It's yours, yeah. yeah. Laga ini juga spesial bagi Martin Paes yang menjalani debutnya untuk tim Merah Putih. Dia tampil sebagai starter, menggeser posisi Hernando Ari. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu juga tampil mengesankan sepanjang pertandingan. Tercatat, ia melakukan 3 penyelamatan, 2 diving save, dan 4 kali merecovery bola. Paes sempat melakukan kesalahan yang berbuah penalti bagi Arab Saudi. Tetapi dia mampu menembusnya dan menepis tendangan penalti Salem Al-Dawsari. Di akhir laga, dia pun dihadiahi penghargaan Man of the Match. Australia hebat bisa tahan imbang King Indo. Skuad Garuda menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September kemarin. Klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami perubahan usai Timnas Indonesia versus Australia berhasil imbang. Timnas Indonesia harus puas dengan hasil 0-0 melawan Australia. Pertandingan Indonesia versus Australia berlangsung sangat seru dan menegangkan dari awal hingga akhir pertandingan. Pada awal-awal permainan, Indonesia langsung tampil menekan dan menghasilkan sejumlah peluang di 5 menit awal. Setelah melakukan serangan agresif di 10 menit awal, Indonesia berbalik tertekan hingga menit ke-30. Untungnya, Martin Paes dan kawan-kawan masih solid dan mampu meredam peluang-peluang Australia. Timnas Indonesia nyaris kebobolan di menit ke-34 melalui tembakan jarak jauh Nestroy Irankunda. Martin Paes tak kuasa menahan tembakan Nestroy, namun bola masih membentur mistar gawang. Bola muntah bergulir di depan gawang, namun mampu disapu bek Indonesia. Di babak kedua, Timnas Indonesia melakukan pergantian pemain di awal babak. Witan Sulaiman masuk menggantikan Rafael Strike di babak kedua. Dengan demikian, Ragnar Uratmangon bergeser peran sebagai ujung tombak. Kemudian, di pertengahan babak, Tom Haye masuk menggantikan Ivar Jenner. Indonesia butuh pemain kreatif untuk membangun serangan lebih tenang dan akurat. Timnas Indonesia mampu melakukan kerjasama apik di sisi kanan. Witan Sulaiman dan Sandy Walsh melakukan umpan 1-2 di sisi kanan dan diakhiri umpan silang Witan. Sayang,
bola masih bisa dibuang bek Australia. Saling serang terjadi di pertengahan babak kedua laga Indonesia versus Australia. Kedua tim sama-sama bermain menyerang dan menghasilkan peluang-peluang berbahaya. Namun, di balik itu semua, lagi-lagi Martin Paes menjadi man of the match di laga ini. 5 peluang digagalkan Martin Paes dengan gemilang. Sedikitnya ada 3 peluang yang ditepis Paes dan 2 sisanya mampu ditangkap sempurna. Penyelamatan pertama dilakukan Paes terjadi di menit ke-21. Penjaga gawang 26 tahun itu sukses menepis tembakan keras Harry Souter dari jarak ideal. 2 menit berselang, Paes kembali menepis bola hasil sundulan Souter di kotak penalti. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-68, Paes mampu menangkap tendangan bebas dari Goodwin yang sudah melewati pagar pertahanan Indonesia. Martin Paes berhasil mengamankan gawang timnas Indonesia. Sederet penyelamatan krusial itulah yang membuat Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik Indonesia versus Australia. Ini menjadi penampilan kedua Paes yang luar biasa. Selanjutnya bagi Indonesia, ranking FIFA timnas Indonesia diprediksi bakal naik 3 peringkat dari 132 ke 130. Prediksi ranking FIFA tersebut membuat Indonesia kembali berada di atas Malaysia setelah Malaysia memenangi juara Piala Merdeka. Dan start positif ini menempatkan skuad Garuda di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia baru akan bertanding lagi pada Oktober mendatang dengan menjalani 2 pertandingan tandang menghadapi Bahrain.